Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat yang begitu luar biasa, yakni nikmat iman dan Islam. Dan tidak lupa sholawat berserta salam semoga terlimpah curahkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, pengikutnya, dan kepada kita sekalian. Namun sebelum lanjut ke kisahnya, klik like untuk video ini, bagikan videonya sebagai sarana dakwah, dan jangan lupa untuk tekan tombol subscribe agar mendapatkan notif video-video terbaru tentang Islam dari channel Ansarullah. Kisah ini memang benar-benar nyata dan terjadi, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengabarkan kepada kita melalui Al-Quran. Pada suatu ketika, Nabi Musa telah memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau naik ke Gunung Sinai atau Tursina setelah beliau menyempurnakan 40 malam yang diisi dengan puasa dan beribadah sendirian di atas gunung itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun berfirman dan menurunkan Taurat kepada beliau. Kemudian Nabi Musa alaihissalam pun sangat rindu untuk melihat wajah sang kekasih yang telah berkata-kata kepadanya, wajah Robnya. Dan tatkala Musa datang menurut waktu yang telah kami tentukan, dan telah berfirman Robnya kepadanya, berkatalah ia, ya Rob, perlihatkanlah dirimu kepadaku, agar aku dapat memandang engkau. Berkatalah Allah, engkau sekali-kali tidak akan mampu melihatku, tetapi arahkanlah pandangan engkau ke gunung itu, maka jika ia tetap pada tempatnya, niscaya engkau dapat melihatku. Setelah mendengar permintaan Nabi Musa alaihissalam itu, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wahai putra Imran, sesungguhnya tidak akan ada yang sanggup untuk melihatku, kemudian ia mampu untuk tetap hidup. Nabi Musa alaihissalam berkata, ya Rabbi, tidak ada sesuatu pun yang menyekutuimu. Sesungguhnya melihatmu dan kemudian mati itu lebih aku sukai daripada aku terus hidup tanpa melihatmu, ya Rabbi. Sempurnakanlah nikmat, anugerah dan hikmatmu kepadaku dengan mengabulkan permohonanku ini. Setelah itu aku rela mati. Ibnu Abbas radhiyallahu an, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meriwayatkan bahwa ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui Nabi Musa alaihissalam ingin dikabulkan, maka berfirman Allah, pergilah engkau dan lihatlah batu di atas puncak gunung itu. Duduklah engkau di atas batu itu. Kemudian aku akan menurunkan bala tentaraku kepadamu. Dan ketika telah sampai di puncak batu tersebut, maka Allah pun menurunkan bala tentaranya, para malaikat hingga langit ketujuh, untuk menampakkan diri kepadanya. Diperintahkan para malaikat penghuni langit untuk menampakkan diri di hadapan Nabi Musa alaihissalam, sambil mengeraskan suara tasbih, tahlil mereka, bagaikan suara petir yang menyambar-nyambar. Kemudian para malaikat penghuni langit kedua diperintahkan menampakkan diri dengan warna dan bentuk yang beraneka ragam. Mereka bersayap dan memiliki raut muka. Di antaranya ada yang berbentuk seperti singa, berlalu di hadapan Nabi Musa alaihissalam sambil mengeraskan suara-suara tasbihnya. Mendengar teriakan-teriakan tersebut, Nabi Musa merasa ngeri dan kemudian berkata, ya Rabbi, sungguh aku menyesal atas permohonanku. Apakah engkau berkehendak untuk menyelamatkanku dari tempat ini? Pimpinan dari kelompok malaikat tersebut berkata, wahai Musa, bersabarlah atas apa yang engkau minta. Apa yang engkau lihat ini baru sebahagian kecil saja.
Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan para penghuni langit ketiga turun. Lalu keluarlah malaikat-malaikat yang tak terhitung jumlahnya dengan aneka ragam bentuk dan warnanya. Ada yang seperti api yang menjilat-jilat. Mereka memekikkan tasbih, tahlil dengan suara hiruk pikuk menggelegar. Nabi Musa semakin berputus asa, dan kelompok malaikat itu pun berkata, "Wahai Musa, bersabarlah hingga engkau tidak akan sanggup lagi untuk melihatnya." Kemudian penghuni langit keempat turun. Ada yang berbentuk seperti kobaran api yang menjilat-jilat. Ada pula yang seperti salju dengan suara melengking. Mereka memekikkan tasbih dan tahlil. Demikianlah penghuni dari setiap langit turun satu demi satu. Semua malaikat tersebut bergerak maju sambil cahayanya menyambar semua mata yang ada. Mereka datang membawa tombak yang sangat panjang dan lebar. Tombak-tombak itu bagaikan api yang bersinar terang benderang melebihi sinar matahari. Nabi Musa alaihissalam menangis dan meratap, "Ya Robbi, ingatlah aku. Jangan engkau lupakan diriku. Aku adalah hambamu. Aku tidak mempunyai keyakinan bahwa aku akan selamat dari tempat ini. Jika aku keluar, maka aku akan terbakar. Jika aku masih di sini, aku akan mati." Ketua para malaikat itu pun berkata, "Nyaris dirimu dipenuhi ketakutan dan nyaris hatimu terlepas, wahai Musa. Tempat yang engkau gunakan untuk duduk adalah tempat yang akan engkau pergunakan untuk melihat Rabb-Mu." Kemudian turunlah malaikat Jibril alaihissalam, malaikat Mikail alaihissalam, dan Israfil alaihissalam, beserta seluruh malaikat penghuni langit ketujuh, termasuk pemikul arsy dan al-kursi. Mereka secara bersama-sama menghadap kepada Nabi Musa alaihissalam sambil berkata, "Wahai orang yang terus-menerus salah, apa yang menyebabkanmu naik ke atas bukit ini? Mengapa engkau memberanikan diri meminta Rabb-Mu untuk dapat melihatnya?" Nabi Musa alaihissalam gemetar hingga kedua lututnya seakan-akan luruh dari persendiannya. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat itu, maka ditampakkanlah tiang-tiang penyangga arsy. Lalu Nabi Musa alaihissalam bersandar pada salah satu tiang tersebut hingga hatinya tenang. Malaikat Israfil berkata, "Wahai Musa, demi Allah, kami ini sekalipun pemimpin para malaikat, sejak kami diciptakan, kami tidak berani mengangkat pandangan mata kami ke arah arsy, karena kami sangat khawatir dan sangat takut kepada Rabb. Mengapa engkau berani melakukan ini, wahai hamba yang lemah?" Setelah hatinya tenang, Nabi Musa menjawab, "Wahai Israfil, aku hanya ingin mengetahui akan keagungan wajah Rabb-Ku yang selama ini aku belum pernah melihatnya." Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan wahyu kepada langit. "Aku akan menampakkan diri bertajalil pada gunung itu." Maka bergetarlah seluruh langit dan bumi, gunung, matahari, bulan, surga, neraka, para malaikat dan samudra. Semua bersungkur sujud sementara Nabi Musa alaihissalam masih memandang ke arah gunung itu. Tatkala Rabb-Nya menampakkan diri di atas gunung, maka hancur luluhlah gunung itu dengan Nabi Musa pun jatuh pingsan. Nabi Musa alaihissalam seakan-akan mati karena pancaran cahaya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mulia, dan ia terjatuh dari batu, dan batu itu sendiri terjungkal terbalik menjadi semacam kubah yang menaungi Nabi Musa alaihissalam agar tidak terbakar cahaya. Kemudian Allah mengutus malaikat Jibril alaihissalam untuk membalikkan batu itu dari tubuhnya. Wajah Nabi Musa alaihissalam memancarkan cahaya kemuliaan, rambutnya memutih karena cahaya. Maka setelah Musa tersadar kembali, dia berkata,
Maha suci Engkau, aku sungguh bertaubat kepadamu, dan aku adalah orang yang pertama kali beriman. Quran Surat Al-A'raf. Nabi Musa pun berkata, saya beriman bahwa sesungguhnya tidak ada seorang pun yang mampu melihatmu ya Allah dengan mata lahir, kecuali ia akan mati. Demikianlah kisah Nabi Musa yang ingin melihat Allah. Semoga bermanfaat barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.